berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya baik sahabat, masih di Suara Sidoarjo dan masih bersama saya Isna Safira. Sore hari ini memperingati Hari Guru Nasional ya. Sudah kita peringati beberapa tahun dan kali ini bertepatan kita masih di pandemi. Bagaimana sih ketika masih pandemi, kemudian guru harus berjarak dengan muridnya dan juga menghadapi era new normal. Nah, sahabat, ikuti nanti ya di jam 15.30 sebentar lagi Talk on Radio bersama Profesor Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MSI atau biasa kita kenal dengan Kak Seto, salah satu psikolog anak dan juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Acara ini disiarkan juga di Persada Kabupaten Blitar, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Magetan Indah, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Anda juga bisa menikmati acara ini live di www.suarasidoarjo.id atau di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo atau juga bisa live di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersin, cek suhu jangan lupa. Cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu. Pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Ya itu tadi ya, kita menghadapi sebentar lagi atau beberapa sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Itulah yang disebut dengan pendidikan era new normal baru. Lalu bagaimana sih jejak gurunya? Kita sudah terhubung dengan Kak Seto nih di line di Zoom kita. Selamat sore Kak Seto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Isna ya. Iya. Iya, baik. Apa kabar hari ini Kak Seto? Wah, Baik, cerah sekali nih. Ya. Cerah sekali ini backgroundnya Kak Seto, warna-warni seperti Ini baju tempat- batiknya. Ya, tempat belajarnya cucu nih biar nyaman belajar di rumah selama belajar belajar jarak jauh ini. Luar biasa Kak Seto Iya. mendukung cucu ya untuk belajar di era new normal ini. Baik Kak Seto, ini kan kita memperingati Hari Guru Nasional. Nah Kak Seto, ini saya juga sebagai guru penasaran. Kita kan sudah dimanjakan dengan teknologi, masihkah guru-guru ini berada di garda depan sebagai pembentuk karakter dan juga pemberi pengetahuan? Iya, menurut saya masih sangat ya, karena bagaimana juga guru adalah artinya pendidik. Ya, pendidik ini bukan sekedar mengisi materi-materi mata pelajaran ya, ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi pemahaman isi pendidikan kan ada unsur etika, ada unsur estetika, ada unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ada unsur nasionalisme dan juga kesehatan. Nah, kesehatan termasuk kesehatan fisik dan kesehatan mental, kesehatan jiwa, agar anak tetap semangat, tetap kreatif, tapi juga
rendah hati, penuh hormat, bisa bekerja sama, saling menghargai dan menghormati dan seterusnya. Itu saya kira yang perlu juga ditekankan. Jadi bukan hanya pada unsur ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari semacam gadget, laptop dan sebagainya, begitu. Jadi guru ini masih di garda terdepan ternyata Kak Seto ya, sebagai pembentuk karakter dan juga pemberi pengetahuan. Iya, betul. Nah, tadi Kak Seto sudah menyinggung tentang anak didik dan sebagainya. Lalu bagaimana nih? Kita kan ada di era new normal. Bagaimana membentuk komunikasi yang sehat antara guru dengan murid? Karena kan kadang ada yang tidak tatap muka, ada yang memilih tidak tatap muka begitu ya Kak Seto. Ada juga yang memilih dengan tatap muka. Bagaimana ini guru bisa membentuk komunikasi yang sehat dengan muridnya yang tidak bisa tatap muka? Ya, memang komunikasi kan bisa dengan segala cara ya, apalagi sekarang sudah ada alatnya. Mau komunikasi melalui virtual itu juga tetap bisa efektif ya. Dan ini sebetulnya juga sudah cukup lama dikembangkan di Indonesia, yaitu catatan saya sejak tahun 2007. Nah, ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu menekankan bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal dan bisa informal. Nah, pada saat pandemi kan banyak informal, artinya di dalam keluarga begitu. Tetapi kemudian sekarang dengan new normal ini kan bisa non formal, jadi kadang di rumah, tapi sekali-sekali juga bisa ke sekolah. Nah, kami sudah mengembangkan jalur pendidikan ini sejak tahun 2007 yang lalu, yaitu dengan apa yang sering disebut sebagai PKBM atau homeschooling, mungkin istilah populernya. Dan ternyata anak-anak para homeschooler tadi bukan hanya secara akademik juga tidak ketinggalan, bahkan beberapa ada yang cukup berkembang unggul, tetapi juga dalam segi etika, estetika dan sebagainya juga tidak kalah dengan jalur pendidikan formal. Jadi sebetulnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas tadi, bahwa pendidikan formal, non formal dan informal ini bisa saling melengkapi dan bisa saling menggantikan. Jadi pada saat tertentu anak misalnya terhambat tidak bisa datang ke sekolah, apakah karena pandemi, dan sebelum pandemi misalnya anak juga sakit harus dirawat di rumah sakit, ada anak yang mungkin peserta kegiatan olahraga nasional yang harus ke luar negeri untuk mengikuti pertandingan tingkat internasional, maka bisa digantikan dengan jalur non formal dan informal tadi, begitu. Baik, tadi Kak Seto menyinggung nih tentang informal dan peran keluarga. Nah, di era new normal ini, apalagi pandemi, kita flashback sedikit. Banyak orang tua ya Kak Seto, ayah, ibu yang berperan ganda, akhirnya juga menjadi guru di rumah. Jadi guru ini rasanya bukan hanya profesi ya, ternyata ayah, ibu pun juga bisa jadi guru. Nah, permasalahannya banyak sekali ayah ibu yang mengeluh tentang mental health-nya, kesehatan mental mereka rasanya menjadi terganggu ketika harus jadi berperan ganda nih Kak Seto. Nah, bagaimana? Saya juga mempertanyakan bagaimana kemudian bisa mereka sehat, anak dapat ilmu, sekolah lancar. Iya, mungkin kita ingat kata-kata bijak kan. Mendidik orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Nah, zaman now sekarang ini zaman pandemi yang cukup lama, bahkan diramalkan bisa sampai bulan Maret tahun 2022 dan sebagainya ini berarti kita memang harus siap mental untuk itu. Kita bukan hanya sebagai ayah dan ibu secara biologis, tapi juga secara profesional dan sekaligus juga sebagai ujung tombak pendidikan pada saat sementara anak harus belajar di rumah saja. Nah, mungkin ya memahami kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik itu ada pedagogiknya, ada kepribadian, ada profesional, dan ada kompetensi sosial. Nah, kalau ke pedagogik misalnya ditekankan bahwa memahami anak didik, merancang strategi yang bagus, pembelajaran yang kondusif, kemudian juga fokus pada potensi siswa. Nah, pada butir ini berarti anak-anak sudah sangat dikenal oleh ayah dan ibunya kan, fokus pada potensi siswa. Misalnya kalau anak pada dasarnya potensinya senang menyanyi, ya mungkin pembelajaran dikaitkan dengan nada-nada indah, bukan dengan nada datar, tapi sambil
Misalnya kalau yang masih TK atau masih kelas 1, kelas 2 SD misalnya, bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nada indah, 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang misalnya. Oke, sambil Jadi bernyanyi. dikaitkan dengan potensi masing-masing anak sehingga akhirnya belajar juga mengasihkan. Begitu Mbak Isna. Oke, jadi begitu ya Kak Seto tipsnya sambil bernyanyi itu kalau yang tingkat SD atau PAUD ya Kak Seto ya, itu sambil Betul, bernyanyi, betul. sambil dengan hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana dengan tingkat yang lebih lanjut? Mungkin yang tingkat Iya. mandirinya lebih tinggi tapi tingkat pelajarannya juga lebih susah begitu. SMP mungkin Kak Seto? Iya, bisa saja juga tetap dengan nada-nada indah karena saya pernah mengikuti suatu pendidikan di luar ya, waktu di Buffalo mengenai makna kreativitas begitu. Nah, waktu itu siswanya juga terbuka, jadi ada unsur guru besar juga ada sebagai siswanya, sebagai mahasiswanya waktu itu, ada politisi, ada CEO perusahaan besar. Nah, pada waktu mengajarkan kreativitas itu sang dosen itu mengatakan, ladies and gentlemen katanya, marilah kita kembali seperti anak-anak usia TK, juga bermain, bernyanyi karena manusia adalah makhluk bermain. Jadi misalnya mengajarkan apa, protozoa, porifera, kulinterata misalnya ya, supaya terkait dengan unsur afeksi, unsur perasaan senang. Mungkin dengan nada-nada juga bisa. Misalnya protozoa, hewan bersel satu, porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau kulinterata, hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa misalnya? Cacing itu ya Vermes lah namanya. Jadi meminjam lagu Bintang Kecil tapi dibuat sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya pelajaran itu terasa ringan, terasa mudah ditangkap dan akhirnya juga lebih bertahan lebih lama begitu. Iya, Jadi menarik intinya sekali ya. suasana sesuai dengan apa nuansa kegembiraan karena sering dikatakan bahwa belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana menyenangkan dan gembira begitu. Nah itu tadi Kak Seto, harusnya kita sebagai orang tua menciptakan suasana. Cuman kan ya ada juga orang tua yang sudah berat dengan beban pekerjaan sehingga yang keluar tuh emosi biasanya kalau ngajarin anak-anak, apalagi di era pandemi seperti ini Kak Seto. Jadi mungkin ada tips dari Kak Seto bagaimana orang tua, ayah ibu yang sedang mendengarkan ini, yang sedang melihat juga bisa mengontrol emosi ketika menjadi guru ketika new normal ini. Iya, artinya para orang tua juga mohon menjaga kesehatan badan tetap sehat, tapi juga kesehatan jiwa, kesehatan mentalnya. Artinya juga jangan mudah baper, mudah mengeluh, mudah ngomel, mudah menyalahkan orang lain. Enggak, ayolah kita semua bisa menjadi sahabat anak di dalam pembelajaran di rumah ini. Nah, dengan prinsip gembira itu kita jaga kesehatan. Gembira saya ambil dari singkatan huruf G, E, M, B, I, R, dan A. G adalah gerak. Jadi para ayah dan bunda, para bapak dan ibu, mohon jangan mager, bergeraklah. Dengan bergerak walaupun di rumah nggak ada lapangan atau apa lompat tali atau bergerak senam 1, 2, 1, 2. Dengan bergerak darah mengalir lancar. Bergerak juga bisa nyapu, mengepel, membersihkan kaca-kaca jendela itu bergerak ya, semacam olahraga juga. E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi boleh, marah boleh, tapi marah yang cerdas ya ungkapkan dengan cara yang lebih bijak. Jadi misalnya kalau suruh anak mandi jangan ayo mandi, tapi dengan lagu ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, ungkapkan kemarahan dengan senyum itu juga sudah mengeluarkan emosi dengan cara yang cerdas. Atau kalau mau memang teriak ya teriaknya nyanyi lagu ya. Re ayo re, melaku nang tunjungan misalnya. Nah, meledakkan suara begini, suaranya jadi dengar sebagai lagu indah, tapi emosinya juga bisa disalurkan. GEM, M-nya adalah makan dan minum yang sehat. Yang sehat adalah sayuran dan buah-buahan. Paling tidak sayuran ya mudah daun-daunan segala macam itu sangat sehat juga. GEMB-nya adalah bersyukur, penuh rasa syukur dulu. Jadi jangan mengeluh Tuhan kenapa begini, tapi syukuri dulu. Dengan bersyukur kita akan lebih bahagia. Nah, lalu GEMB, M-nya, B-nya adalah ya tadi bersyukur, berdoa dan beribadah. I-nya adalah istirahat.
Jadi mohon Bapak Ibu juga atur waktu istirahat. Jadi tidak capek terus. Paling tidak istirahat dari pikiran negatif seperti dendam, benci, iri, dengki, dan sebagainya. R-nya adalah rukun dalam keluarga. Kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi mungkin work from home juga bisa atau sudah harus ke kantor sekali-sekali, tapi berkarya juga untuk keluarga, yaitu menjadi sahabat anak, tapi sekaligus juga pengganti guru pada saat masih anak belajar di rumah saja. Mungkin dengan resep gembira ini kita bisa lebih tenang dan lebih ceria di dalam mendidik putra-putri di rumah selama masa pandemi ini. Begitu. Luar biasa sekali Kak Seto. Kita kembali tadi tips ya untuk ayah bunda yang mungkin butuh motivasi untuk mengajar putra-putri di rumah. Kita kembali ke profesi guru Kak Seto, memperingati Hari Guru. Bagaimana ini seharusnya guru ketika new normal nanti, dan seperti apa sih nantinya profesi guru ini berperan untuk kemajuan bangsa, terutama menghadapi era new normal sebentar lagi. Ya, memang kembali harus hadir di sekolah, tapi juga mohon tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Tapi kita ingat bahwa pemerintah juga sudah memberikan standar kompetensi bagi para guru, yaitu dari pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kalau pedagogi adalah memahami anak didik, jadi kadang-kadang kita juga perlu memahami kalau melalui daring ini kadang-kadang anak didik juga nggak bisa fokus karena susah sinyal, belum kuota habis, handphone gadget atau laptop dipakai bergantian. Jadi kita memahami anak didik, merancang strategi yang lebih tepat, lebih kreatif dan lebih menarik, pembelajaran yang kondusif, yang ramah anak dan fokus pada potensi siswa tadi. Jadi kompetensi dari pedagogik ya. Tapi kalau kompetensi kepribadian itu ya mantap dan stabil. Jadi mantap di dalam menghadapi berbagai goncangan ataupun cobaan yang penuh dengan badai gelombang yang kadang-kadang membuat kita pusing tujuh keliling. Kita mandiri dan punya etos kerja, lalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi siswa dan tetap memiliki wibawa dan akhlak mulia. Itu kompetensi kepribadian. Lalu profesional berarti menguasai materi. Jadi kita betul-betul harus menguasai standar kompetensi lulusan atau SKL. Tadi kalau misalnya kelas 3 SMP ya, dalil Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat misalnya. Itu dikuasai betul. Belajar dengan mengajar dengan kreatif dan selalu mengembangkan diri. Itu profesional. Dan kompetensi sosial adalah objektif. Jadi jangan subjektif, jangan wah mentang-mentang ini anak ini selalu banyak tanya kok ini bandel atau seolah menyudutkan guru ya. Hadapi tetap dengan tenang. Kemudian memiliki komunikasi secara luas, artinya komunikasi juga dengan para orang tua, dengan sesama guru, mungkin juga dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Kemudian adaptasi di tempat tugas. Nah, tempat tugas ya melalui daring. Ada beberapa misalnya guru kunjung ke rumah. Itu kadang-kadang diperlukan kalau ada anak-anak yang mungkin bermasalah secara daring dan perlu ada kunjungan. Kemudian juga menjadi sahabat siswa. Nah, ini semua sudah tertera pada panduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, sehingga betul-betul marilah para guru mencintai profesinya. Saya tahun ini sudah 51 tahun memperingati saya sebagai guru, dari mulai guru TK, kemudian SD, pernah SMP dan SMA, dan sekarang guru di perguruan tinggi. Begitu. Luar biasa Kak Seto, karena ini tadi ya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kak Seto. Ada pertemuan, ada harus memahami beberapa aspek dari siswa dan guru harus memenuhi beberapa syarat. Pertanyaannya, karena kita ada dua metode, ada tatap muka, ada juga yang daring kan Kak Seto. Perlukah ini ada kurikulum yang mewadahi dua bentuk pembelajaran ini? Ya, memang artinya situasinya kan darurat ya, kurikulumnya juga harus darurat, dan Mas Menteri Pendidikan juga sudah menegaskan pada surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020 ya. Itu menegaskan bahwa belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa,
tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi intinya bermakna dulu, bagaimana yang menyenangkan yang mudah ditangkap. Kemudian berikutnya juga beliau menekankan bahwa belajar di rumah atau daring ini difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi kecakapan hidup kan salah satunya berarti sehat mental. Jangan sampai tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama pembelajaran daring ini ada sekitar 13% anak depresi. Sehingga ada beberapa yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa karena terbebani dan kemudian bingung ya, padahal kendala komunikasi yang tadi susah sinyal, kemudian kuota habis dan sebagainya ini yang membuat anak tidak bisa betul-betul optimal. Nah, nanti pada saat bertemu di sekolah pada tatap muka juga guru juga lebih bijak, lebih arif, lebih sabar karena kondisi keadaan anak-anak siswa ini kan sudah hampir 2 tahun tidak ke sekolah. Betul. Sehingga kadang-kadang mungkin jadi malu atau rendah diri atau jadi bingung atau mungkin jadi canggung ya Kak ya. Iya, jadi tanggung sekali. Jadi mohon sangat bisa memahami anak didik ini dengan kebesaran jiwanya. Baik Kak Seto, mungkin ini sedang digodok ya Kak ya untuk kurikulum yang akan diterapkan di tahun 2022 yang mewadahi 2 jenis pertemuan atau sistematika pembelajaran. Menarik sekali ini tadi surat edaran yang dibacakan oleh Kak Seto terkait surat dari Menteri tadi tentang kurikulum yang sedang digodok untuk mewadahi, dan juga tentunya harus ada kesiapan dari gurunya ya Kak ya. Iya, baik betul, secara mental terutama karena mau tidak mau harus meluapkan energi yang lebih karena tatap muka juga, karena daring juga. Betul. Lalu apakah ada semacam pelatihan untuk para guru-guru untuk menghadapi situasi new normal ini Kak? Iya, tentu diharapkan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek melalui ujung tombaknya pada dinas-dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, mohon juga memberikan semacam panduan dan juga bimbingan atau pelatihan. Artinya pelatihan ini bukan hanya materi kurikulumnya yang memang sudah disesuaikan dengan situasi saat ini, tapi juga ya keterampilan mengajarnya, kreativitasnya, kemudian ketahanan mentalnya untuk tidak mudah istilahnya mungkin baper dan sebagainya, itu saya kira perlu dipersiapkan. Tetapi masing-masing guru juga bisa melakukan semacam autoedukatif ya, jadi mendidik juga diri sendiri. Karena tadi salah satu penekanannya adalah juga mengembangkan diri pada kompetensi profesional kan. Jadi kita harus terus mengembangkan diri menjadi guru-guru yang mempunyai daya resiliensi, daya lenting lah. Jadi kalau jatuh tidak berantakan, tapi jatuh itu melenting begitu. Jadi kemampuan adaptasi di tempat tugas tadi juga sudah ditekankan. Berarti kita tidak mudah menyerah, tidak mudah angkat tangan, tapi terus sebagai ibaratnya mungkin dalam lagunya pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi pahlawan-pahlawan yang betul-betul mencari cara-cara terbaru untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak didik di masa saat ini. Luar biasa sekali Kak Seto. Kemudian untuk siswanya sendiri persiapan apa kira-kira yang diperlukan Kak Seto? Ya, pertama tentu juga sama, persiapan mental. Persiapan mental, karena beberapa siswa ada yang mengatakan, udah begini aja, udah asik di rumah, aku bisa kok, begitu. Betul. Beberapa sekolah saya lihat di beberapa daerah sudah berubah ke arah sekolah non formal dan informal atau berubah ke arah homeschooling. Jadi ya semua mohon tetap diutamakan demi kepentingan terbaik siswa. Jadi tidak usah terlalu dibanding-bandingkan, udah harus begini saja, harus formal saja, atau harus homeschooling saja. Tidak, mana yang terbaik untuk siswa ya itu saja dikembangkan, karena toh itu sudah dimuat di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam hal ini siswa juga harus siap mental, orang tua juga harus siap mental. Kemudian tadi dijaga agar jangan sampai kesehatan mental anak-anak ini terganggu karena mungkin berbagai pandangan yang saling berbeda atau konflik pendapat dan sebagainya. Semua adalah istilahnya for the best interest of the child, begitu. Semuanya dilakukan yang terbaik untuk anak-anak ya Kak.
Nah, betul. anak-anak ini kan identik, pembelajaran anak-anak ini kan identik dengan pembentukan karakter ya Kak Seto ya. Kemudian Betul. bagaimana dengan beban pendidikan karakter yang selama ini ada? Kita kan masuk di era disrupsi ya Kak Seto, di mana mudah sekali mendapatkan informasi, bahkan anak-anak tuh sudah kayaknya attached dengan gadget. Nah, apakah perlu kita guru-guru ini memodifikasi pendidikan karakternya? Karena kita kemasukan era disrupsi, pandemi juga, apakah ya sudahlah yang ada itu sudah bagus kok, atau memang harus ada modifikasi untuk pendidikan pembentukan karakter untuk siswa-siswi kita ini? Iya, ini pun saya kira juga sudah ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya, bahwa ada karakter profil pelajar Pancasila, itu yang ditekankan. Yaitu pertama adalah akhlak mulia, kedua adalah kebinekaan global. Jadi anak-anak juga harus saling menghargai perbedaan. Kemudian ketiga adalah gotong royong, jadi berarti bisa kerjasama karakternya. Keempat adalah mandiri, jadi juga mandiri, percaya diri berarti. Lalu kelima adalah kreatif, dan keenam adalah tetap kritis. Nah, ini adalah 6 butir karakter dari karakter profil pelajar Pancasila, sehingga mereka betul-betul menjadi semacam anak-anak pelajar paripurna yang artinya mentalnya juga bagus, akhlaknya juga mulia, tapi juga bisa bekerja sama, tidak merasa paling hebat sendiri kelompoknya atau golongannya, bisa bergotong royong di dalam bekerja sama, kemudian juga mandiri, kreatif, dan juga tetap kritis. Ini saya kira tetap menjadi arah utama dari sistem pendidikan kita. Jangan sampai sudah gelarnya udah bermacam ragam gelar, tapi misalnya melakukan kekerasan terhadap teman-temannya atau terhadap anak-anaknya kalau sudah dewasa nanti, atau kemudian merasa paling hebat, kemudian meremehkan orang lain, atau begitu sudah lulus tapi mati kutu di tengah kehidupan karena ternyata apa yang dihadapi tidak sesuai yang diajarkan, jadi unsur kreativitasnya sampai terlupakan. Nah, itu tentu juga bukan karakter yang baik. Jadi termasuk tadi akhlak mulia, jadi berpegang teguh juga pada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Itu yang perlu tetap dipertahankan untuk mencapai manusia unggul di masa yang akan datang. Baik, tadi ada 6 karakter Pancasila, ada akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis untuk pembentukan karakter anak-anak kita agar mampu menghadapi masa depan yang mungkin lebih serem dari ini ya Kak Seto? Ya, betul. Baik Kak Seto, sebagai penutup, apa yang harusnya atau apa yang akan Kak Seto sampaikan kepada guru-guru semua yang sedang mendengarkan ini, menghadapi era new normal, menghadapi siswa yang juga new normal ya, ada siswa-siswa yang mungkin belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka. Apa saran dari Kak Seto untuk menghadapi new normal bagi guru-guru ini? Ya, baik, bagi semua sahabat-sahabat guru, teman-teman sejawat guru, Bapak dan Ibu guru, marilah kita sebagai guru yang tetap tahan banting, yang tetap tegar menghadapi berbagai permasalahan, tetap kreatif untuk menyiasati berbagai kelemahan ya, dan intinya memiliki daya lenting atau resiliensi. Daya yang lebih tangguh, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi yang serba sulit ini. Kemudian kemampuan untuk bangkit kembali pada saat kita harus jatuh. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk merespon secara sehat saat kita berhadapan dengan berbagai tekanan atau tantangan. Jadi dengan demikian maka mudah-mudahan kita betul-betul sebagai guru masa kini yang tetap bisa menjadi garda paling depan untuk diteladani oleh murid-murid kita. Sebagaimana juga amanat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Jadi ing ngarso sung tulodo, tapi kadang bersama anak-anak memotivasi ing madyo mangun karso, dan kemudian dengan rendah hati berada di belakang, memberi kesempatan kepada para siswa juga untuk maju ke depan dengan tetap mengontrol, yaitu tuturi handayani. Dirgahayu para guru, dan mudah-mudahan guru-guru adalah pahlawan-pahlawan masa kini yang sangat dibanggakan oleh generasi muda Indonesia.
Terima kasih. Terima kasih Kak Seto atas berbaginya yang luar biasa hari ini. Terima kasih waktunya sudah berbagi di Suara Sidoarjo. Untuk guru-guru yang ada di sana, Kak Seto sudah memberi semangat untuk para guru di sana. Badai apapun akan kita lewati bersama-sama. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu Kak Seto. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Seto yang sudah memberikan kita informasi insight yang luar biasa pada sore hari ini tentang peringatan Hari Guru tahun 2021. Meskipun teknologi sudah ada, meskipun segala macam bentuk corong informasi itu dekat dengan anak, tapi guru tetap berada di garda terdepan. Jaya selalu guru-guru di seluruh Indonesia Raya. Meskipun sekalan gerap, tetapi kami yakin guru-guru pasti akan menerangi seluruh Indonesia sampai kapanpun. Selamat Hari Guru, saya Isna Safira pamit. Terima kasih. Oke, kita akan putar closing dulu. Baik. Ya, sahabat, guru-guru di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, tetap jaya selalu guru-guru di Indonesia. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersin, cek suhu jangan lupa. Cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu. Pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Ya, sahabat, masih di peringatan Hari Guru Nasional di Indonesia. Hari ini hari Kamis 25 November 2021. Saya Isna Safira pamit undur diri. Sekali lagi salam hormat dari saya dan seluruh kru Suara Sidoarjo untuk seluruh guru-guru yang menerangi Indonesia Raya. Jaya selalu, terang selalu meskipun hari ini hujan, mau hujan, meskipun hari ini mendung dan menuju gelap, tapi tetap guru adalah penerang satu-satunya, penerang di jagat raya terutama di Indonesia. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.